Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pagi ini di perkuliahan tentang fisiologi industri. Harapan saya karena ini berkaitan dengan bicara fisiologi, harapan saya fisiologi Anda sekarang sudah tertata baik karena sudah menjalani satu bulan puasa. Anda sudah mudik, Anda menambah wawasan atau ilmu baru yang tidak ada di bangku kuliah, sehingga untuk menyelesaikan di akhir perkuliahan nanti Anda bisa lebih maksimal. Ya, akhirnya bisa kita saling support. Dalam arti saling support, yang Anda menerima ilmu itu dengan maksimal, saya pun juga memberikan pengalaman-pengalaman yang banyak yang diceritakan dari di luar kita, ya, di luar dunia akademisi. Makanya Anda perlu kegiatan seperti yang kemarin, yaitu SE, ya, studi eksklusi atau studi banding. Apa kira-kira harapannya kalau ada? Ini sudah SE atau memang nggak ada SE? Atau sudah ada yang melanjut SE? Jadi tolong untuk yang apa, saya nggak tahu itu benarnya dari usulan dari himpunan atau dari perwakilan apa untuk SE itu dianukan kembali, karena Anda bisa langsung ke pabrik. Saya kemarin yang awal itu saya, Pak Jianto, gantian Pak Kis, dan langsung ketemu di minggu ke 10 minggu di pengajaran, sehingga tinggal 4 kali pertemuan lagi. Harapan saya ini lebih fresh, ya, lebih fresh dari yang kemarin-kemarin, karena kemarin kita harus makan lapar dan haus. Setelah itu ini sudah pulang, sudah mudik, sehingga semangatnya sudah bertambah. Atau jangan semangatnya menurun karena kebawa irama atau suasana di rumah. Itu harapan saya. Oke, untuk mata kuliah sekarang ini saya mulai menampilkan tentang perlunya pengembangan dan pelatihan. Kenapa pengembangan dan pelatihan ini dibutuhkan? Karena untuk menyiapkan seorang calon pegawai di mana dia bertanggung jawab atas organisasinya. Jadi kalau masnya pernah dengar, oh saya sudah diterima Pak, tapi masih masa training. Salah satunya juga pelatihan-pelatihan seperti ini. Yang kedua, pengembangan SDM juga merupakan suatu cara yang lebih efektif menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi oleh banyak organisasi besar yang mencakup tentang keusangan atau perubahan-perubahan sosioteknik pada tenaga kerja yang bersangkutan. Jadi saya kemarin kemarin itu diskusi dengan keluarga besar, ada putranya saudara itu bisa lulus SMK, dapat tawaran dari saudara berikutnya untuk kerja di Kerawang. Gimana Pak Guru? Pak Guru saya tanya, gimana kamu siap ya? Menurut Om Sony gimana ya? Saya kaget. Pertanyaan saya, ya Om, ini ada tawaran dari saudara, saya berangkat enggak? Saya tanya.
Yang bawah itu kan saudara, kakak, putranya, beda, pada sepupu. Dia pendidikan terakhir apa? Kan mesin bukan. Dan sedangkan kamu, kita kan lulusan SMK. Kira-kira kamu bisa diharapkan dari bisa. Kamu akan jadi tenaga atau tenaga pakai 10 atau tingkat SMK. Dengan pekerjaan yang beda dengan yang sarjana. Ya, harapan saya, ya jangan itu dulu. Kuatkan amunisimu, kuatkan peralatanmu dengan cara kamu surya. Ini benar. Ditahan dulu, jangan bekerja, jangan melawak kalaupun ada apa itu ada tawaran. Karena kan ada tawaran atau kesempatan tidak datang yang kedua. Ini bahaya. Karena jika ada ambil itu, ya ada, tidak sampai selesai. Maka di pertama di sana tetap satu lembar ijazah itu tetap jadi acuan. Hanya langkah ini sudah benar. Pastikan Anda untuk bertahan dulu sampai lulus. Bahkan ada saudara yang bilang, ya nanti di Kerawang, ya nanti sambil kerja, saya kerja lagi. Anda kerja di pabrik berapa lama? Kerja, hasilnya jam cepat. Jam berapa sampai rumah? Ternyata saudaranya ini ngomong kalau sampai jam 8 malam. Berarti logatnya 1 dan minggu. Terus saya tanya, oh berarti kamu mau kuliah setelah kerja itu 1 minggu? Berarti kamu kelas karyawan di mana? Di Kerawang itu ada kampus. Ini yang tahu tentang Kerawang siapa ya? Atau yang ada Jawa Barat sana? Oke. Yang daerah Gresik lah, Muhammad Jawa Timur. Siapa yang daerah Gresik? Ini yang disebutkan tadi kerusakan yang terjadi apabila seorang karyawan tidak lagi mempunyai pengetahuan atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang efektif. Yang kedua, perubahan-perubahan sosioteknik merupakan tantangan bagi Departemen SDM dalam mempertahankan SDM yang lebih efektif. Perputaran tenaga kerja karyawan yang keluar dari perusahaan untuk bekerja di perusahaan lain merupakan salah satu tantangan khusus dihadapi pengembang SDM. Saya kemarin baru saja diskusi dengan keponakan yang kerja di Kerawang, sekarang pindah ke dia di Uriau, tinggal di Gresik. Saya tanya, ternyata perusahaan ini sedikit kurang fair kalau menurut saya. Cara merekrut tenaga kerja, dia seleksi sebelum Lebaran pada saat puasa. Itu menerima lowongan kerja. Nyeleksinya setelah Lebaran. Nah ini saya kasih pertanyaan. Kok pakai strategi gitu ya? Kenapa ya? Ini ada yang bisa jawab. Kenapa perekrutannya setelah Lebaran? Kenapa? Tidak bisa. Tidak apa? Asal apa? Kira-kira apa alasannya? Ya, silakan Mas. Izin jawab, saya Muhammad Rani Nana, NIM 211308. Mungkin kenapa kalau rekrutannya itu setelah Lebaran, itu Pak, setelah libur Lebaran itu Pak mungkin. Dan kalau apa ya, kalau setelah liburan itu kan kita ada rasa malas untuk kembali. Biasanya kan seperti itu Pak setelah liburan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu melakukan open recruitment, yaitu biar mereka pindah dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, mungkin seperti itu. Oke, ya mungkin ada satu lagi ya, bisa dibagi atau di partai yang lain. Siapa? Mas siapanya? Kenapa kok
pusat itu tadi setelah lebaran yang merebut tenaga kerjanya. Ya, masih ada juga pertama ini. Ya, saya Muhammad Ali ini buat ketiga atau kesempatan. Jawaban saya mungkin nggak jauh dari saudara Dian, tapi ya ingin menambahkan saja. Mungkin kenapa habis lebaran, karena mungkin beberapa pegawai itu kalau misalkan pas pulang mempunyai banyak masukan dari keluarga atau dari mungkin bisa sendiri cari sendiri, apakah bisa membandingkan dengan pekerjaannya sekarang atau mencari tempat lain. Jadi dia masih punya waktu banyak dan mungkin perusahaan memikirkan itu. Kalau misalkan pegawai ini punya pemikiran untuk pindah ke tempat lain, jadi sehingga perusahaan habis lebaran membuka Ya, kasih. Ada lagi ya? Jadi yang banyak perempuan, nah, ini biasanya alumninya beda lagi. Apa sama atau ada pemikiran lain dari strategi perusahaan tadi? Ya, karena tadi sudah diwakili Mas yang kedua tadi. Nah, tapi ini tepatnya, saya diskusi dengan ponakan saya karena beliau adalah pelaku. Itu tadi salah satu strategi dari perusahaan, dia tidak memberi THR. Saya mau elektron yang 20 yang untuk kebijakan yang lebaran kemarin itu minimal 50% dari 50%, jadi separuh. UMR di Malang berapa? 3.800.000. Kita bagi kota atau kabupaten? Kabupaten. Ya kan? Berarti separuh daripada kita mau ini tadi. Kalau satu orang, kalau dia merekrut 20-50 lah, perusahaan kan jadi berhitung juga ya. Ini si calon pegawai ini masih belum bekerja, tapi saya harus keluarkan biaya untuk THR aja. Terus yang kedua, kita share ya, karena saya yakin banyak masnya ini, kalau saya tanya, pernah nggak melamar kerja? Pasti jawabannya belum Pak. Tapi tidak kemungkinan. Pernah nggak salah satu masnya atau mbaknya ini melamar kerja? Kalau ada pernikahan kalau bulan kita bisa sharing. Ada yang melamar kerja, artinya proses datang bawa lamaran. Oke, Mas siapa nama timnya? Ini 1913 63 saya pernah melamar kerja rumah 3 pakai lewat jalur portofolio. Jadi saya diberikan portofolio saya, terus mereka koreksi kurasi, kiranya kurasi, kalau kurasi kalau mereka mengira biar ada pengenalan Itu ada sebatas pelamar kerja atau sampai di rekrut? batas pelamar. Soalnya menurut saya kontraknya nggak sesuai dengan situasi dari belakang. Apa contohnya? Kalau tidak sesuai itu salah satu contohnya.
Contohnya kemarin mereka menuntut full time, namun kalau karena di posisi itu sebagai content creator ya, content creator kan nggak mungkin dikerjain di jam kerja doang, karena ada event yang di luar mau jam kerja normal kayak di mana ya yang harus selesai segera diselesaikan untuk segera diupload di platform sosial media atau website mereka. Jadi terpaksa ada engage ya, sudah katakan ya. Tidak apa ya? Dasar produksi. Itu menurut saya bergerak di bidang pembangunan, cuma penawaran pekerjaannya juga yang baik, jual-jual, video, video editor, sama admin sosial media. Ini nggak menarik ya menurut Anda? Artinya secara pribadi orang sesuai. Ada lagi nggak yang pernah melamar kerja? Mas ya? Atau Mas ya? Nah, Mas ya yang kemarin kafe apa juga nama terlebih juga nama ininya ya. Saya menonton ukuran dari 21331. Sebelum masuk kuliah ini saya sudah pernah bekerja untuk selama setahun melamar karyawan. Proses yang menggunakan awalnya dikasih tahu oleh mas atau ibunya, kemudian saya membuat lamaran dan melalui proses interview. Dalam atau ada semacam permasalahan atau apa gitu pada saat interview atau pada saat mulai melamar itu. Ini ada yang menurut saya kurang saya bisa terima gitu. Contohnya itu ijazah ditahan. Berarti SMK ya? Yang di awal itu ijazah yang saya berikan itu masih SMP, soalnya ijazah SMP itu tidak saya berikan dan saya punya strategi saya meskipun ijazah SMA saya sudah keluar, saya tidak berikan, saya berikan ijazah yang SMP karena ijazah SMP itu menurut saya lebih utama, lebih penting dan tidak akan saya berikan sembarangan. Berarti sampai sekarang ini SMP masih ada Kembali apa aturannya? Kan masa masih kerja atau sudah keluar? sudah keluar. Tidak semacam pengguna gitu ya? Ya, mungkin menurut saya jasa ditahan ini biar tidak lepas dari perusahaan dengan mudah sebelum masa kontraknya habis. Dan yang kedua kita kalau membuat suatu kesalahan dan sebagainya kan kita punya beban. Lagi kan sebenarnya yang pernah melamar kerja atau Mas ya iseng-iseng kemarin mungkin lewat online dan sebagainya. Benar nggak? Jadi saya kembali lagi cerita yang kemarin siang yang ponakan saya itu yang dari Rio Perawat pindah ke Gresik. Kebetulan HRD-nya masih di Perawat. Dia sekarang ponakan di Iru. Dia sampaikan HRD itu kalau ada mahasiswa yang seperti ya nanti kalau tiba-tiba diputus kerjaan
padahal dia melakukan kesalahan. Jadi sekarang ada perusahaan yang kerja cuma 2 atau 3 tahun selesai, nggak diperpanjang kontrak, padahal tidak membuat kesalahan. Ini kita ini mengapa ada? Kira-kira apa yang dilakukan di perusahaan itu putus kerja padahal di situ tidak melanggar itu tadi aturan main atau tidak melanggar atau merugikan perusahaan. Kira-kira kebijakan apa ya? Yang minimal mendekati dari strategi perusahaan itu. Kira-kira apa ya? Perusahaan 2 sampai 3 tahun berarti kan lebih ekspor di bidangnya. Tiba-tiba dihentikan tahun ketiga dihentikan dari perusahaan atau pabrik ya namanya ya kebetulan waktu saya kembali ke sini kemarin di pesawat itu saya sempat ngobrol sama ada satu ARD dari perusahaan di Sidoarjo. Dia benar-benar di bidang pabrik. Kalau menurut dia awalnya merekrut banyak pegawai itu pertama dia branding Pak, soalnya perusahaannya kan baru, dia branding dulu, terus kayak dia banyak narik pekerja, habis itu setelah beberapa tahun kemudian dia itu filter nih Pak, filter pekerja mana yang kira-kira benar-benar cocok di bidang ini. Kalau misalnya dia nggak berkompeten, pekerjaannya nggak kompeten, di ini Pak dinyatakan atau diperiksa bukan. Kalau menurutnya yang DHL ini gitu Pak. Jadi banyak pekerjaannya di training dulu berapa bulan, terus mungkin naikin brandingnya dulu, habis itu setelah dia mau pegawai yang cocok baru dijual lagi. Berarti ada persyaratan yang ini kayak diketatkan atau tidak gitu. Memang awalnya itu katanya dia itu Pak, soalnya usahanya kan baru berhenti juga sekitar 20 tahun. Saya masih nyari kerja yang paling banget, terus nyari yang benar-benar cocok gitu. Apa kurang di bidang ada? Tambang Pak. Tambang. Nah, lokasinya di Sidoarjo. sudah Bulan kemarin ini Pak mau buka tambang baru di daerah saya, tambang batu kapur kayak. ada daerah mana? Sulawesi Tengah. Sulawesi. Iya. Ya, masih. Ya, ada kan? Oke, kan nama Bisa ada nanti dengan beberapa tiga. Ini institut anak Pak dari awal. Jadi banyak mungkin 100 orang, 180 lebih orang PHK, terutama yang lama Pak. Jadi sistemnya di PT tersebut, di PT-nya di Sidoarjo, saya tidak sebut nama Pak. Ya Sidoarjo. Nah, di situ tuh cabangnya, brandingnya sama outletnya di Lawang. Nah setelah itu gini Pak, orang yang lama itu di PHK karena sistemnya dengan kerja di situ cukup lama, gaji akan naik Pak. Dengan kayak gitu yang lama-lama dikeluarin dan dengan yang baru otomatis untuk anggaran gaji dari tugas itu tetap Pak. Itu jadi apalagi untuk presiden itu Pak di keterangan lama kayak gitu. Tadi siapa lagi? Ya. Saya mau intinya saya sebenarnya jadi untuk membanyakan perusahaan mengapa di 2 tahun atau 3 tahun dia mengambil posisi atau terus bukan kerjaan yang baru. Yang pertama pasti ada dimana peraturan pemerintah yaitu 5 tahun bekerja kontrak itu harus dengan tetap. Terus jika kontrak bekerja itu terlalu lama pasti perusahaan juga yang pertama gaji, yang kedua pesangonnya pasti besar. Jadi kalau diputus di 3 tahun anggarannya dari sini. Ya.
Jadi saya kemarin itu sempat diskusi dengan rekan saya itu ya hampir sama jawabannya. Jadi kalau employee dari pegawai tadi dia memutuskan jenjang karir di perusahaan itu, otomatis dia kan loyal, dia kan juga rajin karena untuk mencari karir di sana. Tapi berbagai yang kondisi di perusahaan kan berarti dia setiap bulan atau setiap tahun dia akan menganggarkan kenaikan tadi. Perusahaan punya kebijakan, ya sudah 3 tahun aja si pegawai ini dididikan karena dia sudah naik gajinya. Nah, untuk menghemat tadi anggaran dari perusahaan, merekrutkan tenaga baru. Gimana? Kalau tenaga baru berarti gajinya gimana? Ini kita diskusi, nanti Anda akan di sana. Anda akan di sana. Kalau memang Anda menentukan kerja di industri ya, dunia manufaktur. Makanya kemarin saya ini dengan Rodi memiliki keponakan saya adiknya si dulu, malamnya langsung saya bilang, kamu punya strategi ya? Ternyata dia saya kontrak sampai 2 tahun. Saya nggak akan keluar sebelum 2 tahun. Dan saya berharap supaya saya tidak membuat kesalahan, saya harus hati-hati supaya nggak sampai diikat sebelum 2 tahun. Itu kenapa sih Pak? Kamu kok terpaku di 2 tahun? Ini perlu diketahui banyak sama saya nanti ke sana. Ternyata tren sekarang kalau kerja 1 tahun itu nanti perusahaan kedua yang akan melihat guru-guru ini Anda dianggap magang. Nanti perusahaan baru akan melihat saya cuma 1 tahun, saya magang. Kalau magang tidak punya pengalaman kerja, dianggap nggak punya pengalaman kerja. Oh magang. Makanya banyak informasinya minimal 2 tahun. Karena aturan yang sekarang 2 tahun itu sudah bisa dibuat pengambilan tenaga kerja dan diberi suratnya atau keterangan atau apa sertifikat atau apa bahwa Anda punya pengalaman kerja. Karena di perusahaan yang baru lagi kan bisa ada ditanya ada pengalaman kerja. Jadi pengalaman itu ya harus ada peroleh. Tapi kalau Anda sendiri sudah merasa mentok di situ, maksimal di situ, dengan tidak ada jenjang karir, kira-kira Anda akan bertahan di situ atau saya harus agak lama sedikit Pak supaya lebih berpengalaman atau gimana? Atau ya sudah cabut aja karena berkaitan dengan waktu. Kira-kira nanti kalau Anda menghadapi kasus seperti itu gimana? Mungkin ada 1 atau 2 aja. Nanti setelah sudah ada kerjaan, mengalami break atau apa ya, kira-kira Anda tetap tahan sampai durasi yang ini tahun aman atau Anda benar-benar keluar dari perusahaan? Apa strategi apa yang Anda pakai? Mungkin ada 1 2 aja.